salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini merupakan sebagian kecil kisah dari Bandung, Lautan Api. Saya perintahkan sekali lagi kepada seluruh rakyat Bandung agar mengosongkan Bandung Utara serta menyerahkan seluruh senjata yang telah dicuri dari kami. Said berjalan di kegelapan malam. Apakah nasib kami akan terus seperti ini? Bagiku, ini semua tidaklah beda dengan neraka yang selalu diceritakan oleh Kiai Hasim di desaku. Bedanya, semua yang mati di hadapanku tidak hidup kembali. Said adalah seorang warga Bandung yang kemarin baru saja menjadi yatim piatu. Kemarin adalah hari terburuk yang pernah dialaminya. Seluruh keluarganya dibantai habis oleh tentara sekutu. Said menyaksikan hal paling tragis dalam hidupnya. Di saat kedua bola matanya secara jelas melihat tentara sekutu menembaki kedua orang tuanya. Begitu bengisnya, mereka membunuh ibu bapaknya, menusuk adik-adiknya, dan yang membuat Said marah yaitu ketika mereka tertawa-tawa setelah membabat habis satu keluarganya. Said mencoba untuk membunuh mereka juga, membalaskan apa yang baru saja dilihatnya. Said itu akal sehatnya entah sedang di mana. Mana mungkin Said bisa mengalahkan para tentara itu sendirian. Tapi justru amarah yang membuatnya hilang kendali. Said mengeluarkan pisau dapurnya yang selalu disimpan di samping pinggangnya. Diringkusnya satu tentara dengan satu putaran di lehernya. Selanjutnya, Said mengendap di antara gelapnya malam. Ditusuknya satu tentara lagi tepat di punggungnya. Sia! Said berteriak sembari menarik pisau di punggung tentara itu. Ditendangnya mayat itu beberapa kali sampai puas. Namun gara-gara hal itu, kewaspadaannya berkurang. Saat pukulan keras mendarat di punggungnya, Said terkapar dan langsung menangkis pukulan kedua. Ternyata dia salah satu tentara sekutu. Said meloncat untuk memberi jarak di antara mereka. Ternyata tentara itu juga ikut meloncat sembari melancarkan pukulan kedua dengan tangan kanannya. Said menangkis pukulan itu dari luar, sehingga tubuh bagian kanannya terbuka lebar dan membalas dengan pukulan tangan kirinya yang mengarah pada perut sebelah kanannya. Berhasil, dia terpanting menjauh. Said menyiapkan kembali kuda-kudanya, melenturkan otot-otot dan sendi-sendinya, menggeser kaki kanannya ke depan, lalu merendahkan tubuhnya dan mengangkat tangannya seperti posisi Jet Li saat bertarung dan menajamkan penglihatannya ke musuh. Tentara itu baru saja bangkit dengan tangan yang masih memegang perutnya. Kau boleh juga, anak muda? Tentara itu berkata sembari tersenyum menunduk kesakitan. Dia mengadahkan wajahnya dan tersenyum penuh arti kepada Said. Saat itu, Said tidak tahu apa yang ia senyumkan. Tiba-tiba, benda tumpul mendarat di belakang lehernya dengan keras. Said limbung dan akhirnya terkapar di tanah. Dia pikir dunia baru saja kiamat. Said, tahan,
Asep menggoyang-goyangkan tubuh Said yang terbaring. Said langsung bangun dari tidurnya dan tiba-tiba kepalanya pusing dan spontan memegang kepalanya. Ente kenapa, kok bisa tergeletak di luar kayak gini? Said melirik wajah Asep, mengingat-ingat apa yang terjadi. Keluarga Ana semua meninggal, Sep. Ana coba melawan, tapi tetap Ana nggak bisa menang. Padahal Ana juara silat saat pesantren dulu. Innalillahi, Allah mau berlahum. Ya iyalah, ente gak akan bisa menang kalau sendirian, Mereka itu orang luar negeri, hidup lingkungannya beda sama di sini. Mereka tentu lebih kuat. Said melamun untuk sementara. Teringat dulu saat Kiai Hasim mengajarkan silat kepadanya. Beliau saat tenang dan lembut, saat mengajarkan silat, Said termasuk murid kesayangan Kiai. Karena kata beliau, Said begitu berbakat dalam seni bela diri. Dia bisa dengan mudah menjatuhkan lawan-lawan yang Kiai pilih. Suatu ketika beliau tiba-tiba berkata kepadanya, manusia itu bisa menguasai ilmu dengan sangat tinggi. Namun setinggi apapun ilmunya, ia tetaplah tanah yang lemah dan di bawah. Dulu Said tidak paham dengan apa yang dibicarakan Kiai. Namun setelah kejadian tadi, Said jadi paham apa yang dimaksud Kiai dahulu. Walaupun Said begitu jago dalam bela diri silat saat di pesantren, tetap saja akan ada yang bisa mengalahkannya. Gimana kabar Pak Toha? Alhamdulillah, beliau sehat-sehat saja. Terus, sekarang gimana kabar Ultimaton? Sebenarnya Ana sengaja nyari-nyari ente, malah pingsan di sini. Sebenarnya Pak Toha dan kawan-kawan sedang menyiapkan rencana besar-besaran. Kemudian Asep bercerita panjang lebar. Said kaget mendengar penjelasan dari Asep. Seketika mereka berdua berlari menuju keberadaan Pak Toha untuk memastikan hal yang akan dilakukan. Apa yang Bapak lakukan? Aku sama sekali tidak setuju. Tapi ini yang diperintahkan TRI kepada kita. Kita harus meninggalkan tempat ini malam ini juga. Dan kita tidak akan rela jika bumi kami ini harus dipakai oleh orang Jepang biadab itu. Mereka juga kan yang telah membunuh keluargamu. Said diam mendengar perkataan Pak Toha. Memangnya kamu ridho jika tanah ibu bapakmu ini direbut oleh mereka? Rencananya kami akan membumi hanguskan daerah ini tepat jam 9 malam. Semua warga Bandung sudah setuju dengan ide ini. Tidak bisa dirubah. Tapi aku tidak sanggup lagi jika harus kehilangan Bapak. Aku sudah menderita atas meninggalnya keluargaku. Bapak satu-satunya keluargaku yang masih hidup. Said menunduk, menahan tangis. Sudahlah, biar aku menyusul kakakku. Aku titipkan anakku kepada Mu'ed. Dia masih kecil, dia tidak tahu tentang rencana ini. Aku ingin saat besar nanti, dia akan bangga mengenal anak ayahnya. Pak Toha berkata sambil berjalan menuju putrinya. Beliau mendekati putri semata wayangnya, satu-satunya yang tersisa dari keluarga kecilnya. Ibunya ditembak mati oleh Jepang. Dia berhenti memandang sejenak putrinya, lantas dia memeluknya dengan erat. Dek, Bapak pergi dulu. Ada urusan yang harus Bapak selesaikan. Baik-baik di sini ya. Jangan nakal. Jangan lupa sholat. Jika adik kangen Bapak, lihat foto ini.
Pak Toha berkata sembari memberi sebuah foto pernikahannya. Said tak berani untuk melihat adegan itu. Ia hanya menunduk menahan air mata. Bapak pergi dulu ya, Dek. Pak Toha mencium kening putrinya dengan penuh kasih sayang. Anak Pak Toha saat itu berumur 4 tahun. Terlihat air matanya menetes. Anaknya pun merasakan feeling yang diberikan bapaknya. Ia mendekap erat tubuh bapaknya. Tepat pukul 9, Pak Toha menjalankan misi sucinya. Beliau ditemani oleh Kak Ramdan dan beberapa pemuda lainnya yang menuju gudang Mesiu Jepang. Saat itu, Said sedang duduk di lereng Gunung Balindah bersama putri Pak Toha. Tak lama, gudang itu pun meledak. Ledakannya sangat terasa kuat. 1.100 ton mesiu yang disimpan di sana meledak seketika. Said pun memeluk erat gadis kecil yang bersamanya itu, sembari menyaksikan ledakan dahsyat dan kobaran api yang mengelilingi Bandung saat itu. Bandung jadi lautan api. Dan untuk menangnya, mari kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 3, 2, 1. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Indonesia Merdeka! NKRI Harga mati. Jiwa mini Ihanyo dengan berkarya terus pantang terus perjuangan. Allahu Akbar. Wa akhiran Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.